Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, hadirin sekalian, kami pembicara pertama dari tim pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan argumen pada mosi kali ini. Kami dari tim pemerintah dengan yakin mendukung mosi Dewan ini akan mengenakan pajak yang tinggi untuk perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Sebelumnya kami dari tim pemerintah mendefinisikan otomatisasi sebagai penggunaan teknologi seperti robotika, kecerdasan buatan, atau sistem produksi otomatis untuk menghasilkan produk dengan input manusia yang minimal. Mosi ini mengusulkan pajak tinggi pada perusahaan manufaktur yang mengotomatisasi sebagian besar proses produksinya. Tujuan kebijakan ini adalah memitigasi dampak negatif otomatisasi seperti hilangnya lapangan pekerjaan, ketimpangan ekonomi, sambil memastikan teknologi memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Saat ini, kita hidup di era evolusi industri keempat, di mana otomatisasi telah mengubah landscape manufaktur dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi seperti lengan robotik dan sistem AI, serta jalur produksi otomatis telah meningkatkan efisiensi dan keuntungan perusahaan secara dramatis. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat harga yang sangat mahal. Jutaan pekerjaan kehilangan mata pencaharian, ketimpangan ekonomi semakin lebar, dan komunitas lokal menghadapi ketidakstabilan sosial. Sebagai pemerintah, kami mengusulkan pajak yang tinggi pada perusahaan manufaktur yang mengotomatisasi sebagian besar pekerjanya. Bukan untuk menghentikan inovasi, tetapi untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan dari pajak ini akan mendanai program pelatihan ulang untuk pekerja yang terdampak, memperkuat jaring pengaman sosial, dan mendorong inovasi yang berpihak pada manusia. Kami percaya bahwa teknologi ini harus menjadi alat yang memajukan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir korporasi. Kebijakan ini adalah langkah yang strategis untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, memastikan bahwa manfaat otomatisasi dirasakan secara merata. Dengan kebijakan ini, kami tidak hanya merespon tantangan masa kini, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Kami mendukung mosi ini karena satu, mengurangi dampak hilangnya lapangan pekerjaan. Otomatisasi telah menyebabkan hilangnya jutaan lapangan pekerjaan di sektor manufaktur, terutama bagi pekerja berketerampilan rendah hingga menengah yang sulit bersaing dengan mesin. Menurut Oxford Economy tahun 2019, otomatisasi berpotensi menggantikan 20 juta pekerjaan manufaktur global pada 2030. Ini bukan hanya statistik, tetapi krisis yang nyata bagi keluarga yang kehilangan sumber pendapatan. Sebagai contoh, di sektor otomotif, penggunaan lengan robotik telah mengurangi kebutuhan akan pekerja lini perakitan hingga 50% di beberapa pabrik. Pajak tinggi pada perusahaan yang mengotomatisasi akan menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk mendanai program pelatihan ulang dan pendidikan vokasi. Program ini dapat membantu pekerja bertransisi ke sektor yang sedang berkembang, seperti teknologi hijau dan layanan kesehatan atau industri kreatif digital. Misalnya, pelatihan dalam program pemrograman atau pelawatan mesin otomatis dapat membuka peluang baru bagi pekerjaan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengurangi pengangguran, mencegah kemiskinan, dan mencegah stabilitas sosial, memastikan bahwa pekerja tidak menjadi korban dari gelombang otomatisasi. Kedua, mendorong inovasi berorientasi pada manusia. Pajak tinggi tidak bertujuan untuk menghukum perusahaan, tetapi mengarahkan inovasi ke arah yang lebih inklusif. Dengan meningkatkan biaya otomatisasi penuh, kebijakan ini mendorong perusahaan untuk mengembangkan teknologi yang melengkapi tenaga kerja manusia. Seperti robot kolaboratif contohnya. Perusahaan seperti Siemens telah menggunakan robot kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas tanpa menggantikan pekerja sepenuhnya. Robot kolaboratif ini memungkinkan pekerja manusia untuk berfokus pada tugas-tugas yang membutuhkan kreativitas dan pengambilan keputusan. Sementara mesin menangani pekerjaan berulang. Pajak ini juga mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah tenaga kerja, seperti sistem AI dan yang mendukung pelatihan alih-alih menggantikan mereka. Tanpa kebijakan ini, saya yakin perusahaan cenderung memprioritaskan efisiensi jangka pendek dengan mengorbankan pekerja, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakstabilan sosial. Dengan demikian, pajak tinggi menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan yang berinovasi secara bertanggung jawab, memastikan teknologi mendukung harmoni antara manusia dan mesin. 3. Mengatasi keseimbangan ekonomi. Otomatisasi telah memperlebar kesenjangan ekonomi antara pemilik modal dan pekerja biasa. Laporan MIT pada tahun 2020 menunjukkan bahwa otomatisasi meningkatkan keuntungan perusahaan secara signifikan, tetapi upah pekerja tetap stagnan, sehingga memperburuk ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendapatan. Sebagai contoh, perusahaan teknologi besar yang mengadopsi otomatisasi telah melihat lonjakan laba, sementara pekerja manufaktur kehilangan pekerjaan atau menerima upah yang sangat rendah. Pajak tinggi pada perusahaan yang mengotomatisasi akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk memperkuat jaringan pengamanan sosial, seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan yang terjangkau. Pendapatan ini juga dapat mendanai program kewirausahaan untuk mendorong pekerja membuka usaha kecil, sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Dengan mendistribusikan kembali keuntungan dari otomatisasi, kebijakan ini memastikan bahwa manfaat teknologi tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit,
tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas. Ini adalah langkah menuju masyarakat yang lebih adil, di mana kemajuan teknologi tidak memperdalam jurang ketimpangan. Kebijakan pajak tinggi pada perusahaan manufaktur yang mengotomatisasi adalah solusi yang visioner dan adil. Kami telah menunjukkan bahwa kebijakan ini mengurangi dampak hilangnya lapangan pekerjaan melalui pelatihan ulang, mendorong inovasi yang berpihak pada manusia, dan mengatasi ketimpangan ekonomi dengan mendistribusikan kembali pendapatan dan keuntungan teknologi. Argumen bahwa pajak ini menghambat kemajuan adalah keliru dan salah kaprah. Kami tegaskan, kebijakan ini justru mengarahkan inovasi ke arah yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pendapatan pajak ini, pemerintah dapat membangun masyarakat yang tangguh, di mana teknologi menjadi alat untuk kesejahteraan bersama, bukan sumber ketidakadilan. Oleh karena itu, tim pemerintah dengan penuh keyakinan mendukung mosi ini untuk masa depan yang lebih seimbang dan manusiawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.